warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mami Lika Masfufah. Saya semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang visual art therapy atau terapi konseling menggambar. Menurut The American Art Therapy Association, art therapy adalah sebuah proses penyembuhan yang dilakukan dengan cara membuat sebuah karya seni yang kreatif. Perpaduan antara dua disiplin keilmuan yaitu kesenian dan psikologi yang menghasilkan suatu teknik yang menarik dan dapat menjadi cara dalam mengkomunikasikan pengalaman yang sulit untuk diverbalisasi. Seperti kekerasan fisik, seksual, trauma, kesedihan, dan pengalaman emosional yang lainnya. Nah, pengertian dan ruang lingkup art therapy dipengaruhi oleh berbagai aturan yang ada dalam kesehatan mental, di mana art therapy digunakan sebagai bentuk intervensi. Art therapy, bila dilihat dari berdasarkan pada historinya, digunakan sebagai fasilitas perawatan kejiwaan. Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia, art terapi memiliki fungsi preventif, yaitu mengembangkan suatu sikap yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Tetapi tujuan dari art terapi bukan untuk menghasilkan bentuk-bentuk artistik, tetapi lebih menekankan kebebasan untuk berkomunikasi melalui bentuk-bentuk artistik. Nah, menurut Norcross, dalam Vestari jenis-jenis art terapi bisa dibedakan menjadi musik terapi, poti terapi, dance terapi, drama terapi, dan seni karya. Nah, musik terapi pernah digunakan untuk mengurangi simptom depresi pada pasien depresi, membantu mengurangi rasa sakit pada penderita sakit kronis. Sedangkan menggambar, melukis dapat membantu pemulihan trauma pada korban bencana alam. Nah, salah satu pendekatan yang akan dijelaskan oleh saya adalah pendekatan dengan cara menggambar. Malsoidi menyatakan bahwa sketsa menggambar dan melukis dapat digunakan sebagai alat konselor karena memungkinkan mahasiswa untuk secara ekspres bervisual dan melepaskan emosi mereka serta meningkatkan seluruh kesehatan dan kesejahteraan. Nah, jenis-jenis visual in art counseling ini ada yang pertama drawing teknik. Apa itu drawing teknik? Yaitu menggunakan cara dengan menggambar suatu sketsa dari objek apapun. Nah, seperti pohon, binatang, dan atau adegan yang lainnya. Ide di balik penggunaan gambar berseri adalah bahwa melalui menggambar tersebut, trauma secara teratur konseling akan mewakili diri mereka sendiri dan masalah mereka dalam simbolis gambar tersebut. Yang kedua adalah painting terapi. Apa itu? Yaitu melukis akan melibatkan kapasitas intuisi, yaitu kapasitas dalam mengolah berbagai potensi indera untuk menghasilkan sebuah citra melalui medium lukisan. Nah, melalui ekspresi kreatif dalam terapi melukis, individu akan mengekspresikan dirinya, kemudian menemukan sense of self. Yang ketiga yaitu fotografi foto-foto. Nah, apa itu fotografi foto-foto? Merupakan jejak kaki dari pikiran kita, cermin dari kehidupan kita, refleksi dari hidup kita, dan kenangan beku kita. Nah, fotografi adalah cara untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan dan ide-ide dalam bentuk visual simbolis di seluruh rentang kehidupan manusia. Dan yang keempat ada collage. Artinya, konseling mengambil atau mengumpulkan kata-kata atau menggambar pada sebagai berbagai macam sumber. Nah, salah satunya adalah majalah dan koran. Lalu konseling menyatakan tulisan dan gambar-gambar itu menjadi suatu karya yang melambangkan perasaan diri mereka. Dan yang kelima adalah skulptur tanah liat, merupakan benda lunak yang mudah dibentuk. Pemanfaatan tanah liat dalam konseling bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosinya pada tanah liat.
Selanjutnya, proses konseling dengan teknik menggambar. Nah, konselor bekerja dengan konseli dewasa dapat menggunakan berbagai bentuk seni visual untuk memfasilitasi tahapan yang berada dalam proses konseling. Nah, penggunaan media ini akan menjadi lebih rileks dan kreatif. Penggunaan gambar dalam konseling ini terbatas pada konselor yang terlatih dalam psikologi Jung. Konselor berbagi teori orientasi dapat menyediakan konseling dengan kesempatan untuk membuat gambar, untuk memfasilitasi pelepasan pengalaman emosional, atau mungkin menekan trauma. Menggunakan pendekatan Gestalt untuk membuat gambar dan dengan konseli remaja mengganggu untuk membuat peningkatan kesadaran tentang perasaan dan mengintegrasikan kembali yang bertentangan dalam diri agar perasaan lebih sehat. Pendekatan ini memiliki 4 langkah, yaitu pemanasan, tindakan, berbagi, dan berdialog. Nah, pada tahap pemanasan, konseling berbicara tentang kekhawatiran tertentu atau dilema dan pikiran konseling dan perasaan tentang keprihatinan konseling. Nah, dalam pelaksanaan, konseli diminta untuk membuat gambar untuk mewakili kekhawatirannya. Setelah gambar dibuat, konseli berbagi apa yang telah konseli simpulkan dengan konselor. Nah, langkah ini diikuti dengan berdialog. Konselor dengan mengajukan pertanyaan spesifik untuk membantu konseli mengeksplorasi kemungkinan terkait dengan gambar. Nah, konselor mengajukan pertanyaan seperti berikut. Perasaan apa yang kamu gambarkan? Apa sekarang kamu sadar? Apa yang hilang? Atau konselor mendorong konseli untuk memilih objek tertentu dalam gambar-gambar benda-benda dan role play. Nah, kadang-kadang itu bermanfaat bagi konselor untuk memainkan peran salah satu gambar. Nah, pengambilan gambar pengalaman alam ini membantu menempatkan dilema atau dalam perspektif, memberikan kesempatan bagi wawasan dan mengungkapkan kemungkinan tambahan dan pilihan untuk hidup. Nah, gambar yang dibuat oleh konselor sering mengambil bentuk penokohan. Sebagai contoh, sketsa singkat dari apa yang menekankan sepertinya dapat menghasilkan dialog tertentu, yaitu gaya hidup konseli. Nah, jika berbicara konseli tentang perasaan dibebani dengan beban, yaitu konselor dapat mencirikan beban dalam sebuah gambar, sehingga mendorong konseling untuk mengekspresikan masalah lebih lanjut. Nah, hal ini penting untuk memberi gambar secara mendadak individu dan rahasia. Selanjutnya, implementasi lain dari gambar yang dibuat oleh konselor. Konselor memiliki potensi untuk masuk sepenuhnya ke dalam dunia konseli dengan cara yang unik. Homan dan Gang menyatakan bahwa setiap konselor terlatih harus dapat berbicara dengan konseli tentang sebuah karya seni. Dibawa ke sesi selanjutnya, konselor harus mampu mendorong konseli untuk menggambar dan melukis gambar. Ketika berbicara menjadi sulit, klarifikasi diperlukan, atau konseli diblokir dalam menggambarkan sesuatu. Namun, pentingnya untuk menghindari tentang etika batas dan menafsirkan seni konseli ke konseli atau membuat generalisasi tentang makna seni kepada orang lain, seperti tim perawatan sebuah instansi. Konselor harus teliti dalam menentukan batas-batas kemampuan mereka untuk menggunakan seni dalam konseling dan mengenai kapan konsultasi atau rujukan ke konselor seni ditunjukkan. Konselor harus teliti dalam menentukan batasan-batasan kemampuan mereka untuk menggunakan seni dalam konseling dan mengenali kapan konsultasi atau rujukan ke konselor seni ditunjukkan. Isu-isu yang terkait dengan penggunaan seni dalam terapi termasuk kerahasiaan, dokumentasi, kepemilikan, penelitian, dan publikasi. Sebagai aturan praktis, karya seni harus diberikan semua pertimbangannya dan perlindungannya. Konsekuensi termasuk
menggunakan hati-hati ketika memasuki bahan catatan ke konseli. Mengambil foto dari konseli karya seni hanya setelah persetujuan tertulis yang telah diberikan dan cukup menyamarkan identitas dari konseli yang karyanya digunakan dalam penelitian atau publikasi. Nah, kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah art terapi menggunakan media seni untuk mengeksplorasi perasaan, mendamaikan konflik emosional, menumbuhkan kesadaran diri, mengelola perilaku, dan mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan orientasi realitas, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan harga diri dengan tujuan bukan untuk menghasilkan bentuk-bentuk artistik, tetapi lebih art in counseling, terdiri dari drawing, painting, fotografi, collage, dan sculpture. Nah, penerapan visual in art counseling dapat diberikan untuk segala umur, dari children Aldon Scans sampai Alden Autos, dan psikologi warna yang menjelaskan tentang pengaruh warna terhadap suasana hati, perasaan, emosi, dan perilaku manusia. Sekian presentasi dari saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.